Nek, annyeonghaseyo 여러분. Ketemu lagi di edisi video belajar bahasa Korea untuk pemula bagian yang kedua. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar gimana caranya untuk menuliskan dan membaca suku kata yang saat diucapkan itu terdengar terdiri dari lebih dari 2 huruf gitu ya. Terus kita juga akan belajar tentang aturan tambahan saat kita akan membaca atau menuliskan suku kata pada bahasa Korea. Oke. Jadi, gimana caranya kita bisa menuliskan suku kata yang terdiri dari lebih 2 huruf saat diucapkan? Jadi, catatannya itu konsonan terakhir dalam suku kata tersebut harus ditaruh di bawah. Untuk teman-teman yang belum cek video bagian pertama, bisa cek dulu. Jadi, ada 2 aturan yang diajarin di video itu untuk menuliskan suku kata pada bahasa Korea. Jadi, aturan yang pertama itu konsonannya ditaruh di samping vokalnya, atau bisa juga konsonan kemudian vokalnya ditaruh di bawahnya gitu ya. Itu untuk suku kata yang saat diucapkan terdengar seperti terdiri dari 2 huruf. Nah, nanti kalau yang terdiri dari 3 huruf gimana? Semua konsonannya itu silakan ditaruh di bawah ya. Contohnya untuk suku kata atau kata mau itu terdiri dari saat diucapkan seperti M, A, dan L kan ya. Jadi M, kemudian di sampingnya A. Kenapa A itu di sampingnya? Silahkan cek video bagian pertama kalau masih ada yang bingung. Kemudian L-nya atau real-nya ini kita taruh di bawah, gitu ya. Suku kata yang berikutnya misalnya sam, itu juga sama. Jadi S, A, sama M-nya kita taruh di bawah, M terakhirnya. Untuk bentuk yang vokalnya itu ada di bawah konsonannya juga sama. Kalau ada 3 suku katanya, tetap aja kata terakhir itu taruh di bawah. Contohnya ini, full ya. Full itu B, U, L-nya L tetap taruh di bawah kayaknya. Gitu. Lalu aturan yang berikutnya itu adalah aturan untuk membaca huruf ieng. Jadi setiap konsonan dalam bahasa Korea itu ada namanya. Nama huruf ini adalah ieng, di mana huruf ini tuh bisa dibaca sebagai eng atau tidak dibaca sama sekali gitu ya. Kita akan belajar kapan sih huruf ini tidak dibaca sama sekali atau terdengar dibunyikan seperti eng. Nah, huruf ieng ini itu tidak perlu dibaca kalau misalkan dia ada di awal suku kata gitu ya. Kenapa? Karena huruf vokal itu tidak ditulis di awal suku kata pada bahasa Korea gitu. Jadi fungsinya huruf eng itu kalau ditulis di awal hanya sebagai huruf konsonan yang mengikuti huruf vokal. Maksudnya gimana? Kita kan saat mengucapkan sesuatu, mengucapkan suku kata itu, tidak semua suku kata itu terdengar diawali huruf konsonan ya. Ada juga suku kata yang terdengarnya saat diucapkan itu diawali huruf vokal. Misalnya is pada isoyo atau ops pada opsoyo gitu ya. Terus kalau ada aturan huruf vokal itu tidak bisa ditulis di awal suku kata, gimana caranya kita bisa menuliskannya kalau ada suku kata yang saat diucapkan itu terdengar awalnya itu adalah huruf vokal, ya dengan menggunakan huruf ieng ini gitu ya. Sebagai contoh, kata uyu. Jadi uyu ini artinya adalah susu. Ini tulisannya memang enggu, enggiu gitu ya. Engyu, engyu. Engu, engyu gitu ya. Jadi engyu. Tapi karena kita sudah tahu aturan ini, maka ini dibacanya itu hanya huruf vokalnya saja, yaitu uyu. Karena saat di awal suku kata, huruf ieng ini hanya berfungsi sebagai konsonan yang mengikuti huruf vokal. Gitu. Supaya aturan bahwa saat menuliskan itu yang pertama kali harus konsonan itu bisa kita lakuin. Itu ya. Jadi ini walaupun tulisannya ngu, iu, tetap aja saat dibaca yu. Gitu. Nah, aturan yang berikutnya adalah kapan huruf ieng ini bisa terdengar sebagai suara eng gitu ya. Nah, huruf ieng ini akan dibaca sebagai eng kalau ada di akhir suku kata. Buat contoh, ini artinya sungai ya. Gang, cara bacanya gang, bukan ga. Karena iengnya di sini itu ada di akhir suku kata, jadi dikeluarkan suaranya sebagai eng. Nah, sebagai latihan, teman-teman silakan coba untuk membaca suku kata ini tuh
atau kata ini tuh berbunyi seperti apa, bisa diketik atau ya silakan diketik ya. Clue-nya kata ini tuh berarti ini, hewan yang lagi senyum ini ya. Oke, Josamamida. Baik, jadi video kali ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh tanya di kolom komentar ya. Hanggugo Gongpu, Waiting, Tahame Mana yo.